hamba-hambanya kepada apa yang diinginkan oleh hamba itu dengan sangat halus dan lemah lembut. Yang tidak dirasakan, yang tidak disadari dan tidak dirasakan oleh si hamba itu. Tidak dirasakan, tidak disadari oleh si hamba itu. Di dua mana? Kita jelaskan satu persatu. Makna yang pertama, surat Luqman. Tandai surat Yusuf ini, kita masuk ke surat Luqman, surat ke-31. Masuk ke surat Luqman, surat ke-31. Ayat 14. 16 sesat. Ayat yang ke-16 bunyinya adalah A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Luqman surat ke-31 halaman 412 ayat ke-16. Ya bunayya, wahai anakku, kata Luqman, innaha, sesungguhnya, intaku, jika ada suatu perbuatan, mithqala habbah, seberat biji habbah, habbah biji sawi, habbah biji min khardal, daripada sawi, fatakun fi safra, maka adalah amalannya yang kau lakukan itu meskipun sebesar biji sawi, berada dalam batu, fi safra, au fis samawat, atau di langit, au fil ardi, atau di bumi, ya'ti bihallah, niscaya Allah akan memberikan balasannya. Innallaha latifun khabir. Ini mana yang pertama. Sesungguhnya Allah latifun khabir. Apa penjelasannya? Ulama-ulama menjelaskan kepada kita. Karena Allah itu latif, ilmunya menjangkau, meliputi segala yang tersembunyi, segala yang rahasia, sehalus-halusnya, sekecil-kecilnya, dimanapun berada. Tidak ada yang tidak diketahuinya. Meskipun sesuatu yang tidak ada ukurannya sama sekali, tidak bisa ditimbang, tidak bisa diberi kadar. Pokoknya sehalus apapun amalannya. Lalu berada dia dalam batu, dia langit, atau di bumi. Pokoknya di mana saja engkau melakukan amalan itu, sekecil apa, Allah akan mendatangkan balasannya di hari kiamat, hari akhirat. Jika amalan itu baik, in khairan fa khairu, maka dibalasinya baik, bahkan dilipat gandakan. In syarran, jika buruk, maka balasannya juga buruk. Artinya tidak ada yang tidak diberinya balasan, walaupun kecil, sekecil apapun, tersembunyi, tersimpan, tertutup, dimanapun kamu berbuat amalan itu, karena Allah itu latif. Apa latif? Dia mengetahui segala yang tersembunyi, segala rahasia, segala yang kecil-kecil, yang halus-halus, di mana saja. Intinya kita tidak dapat bersembunyi daripada
Itulah makna pertama latif. Latif. Kata Luqman menasihatnya, ya ini. Ya'ti bi Allah, kata Luqman. Allah nanti akan mendatangkan balasannya. Innallaha latifun, karena Allah itu maha halus, maha lembut, khabirun, mengetahui yang sesuatu yang sangat yang sangat dalam. Orang menerjemahkan khabir itu maha mengenal, maha teliti. Khabir mengetahui secara dalam, rinci, akurat. Di sini dapat kita pahami bagi kita nanti di akhirat, tepatnya di hari pembalasan. Ayat bunyinya faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Itu mithqal. Siapapun yang melakukan suatu amalan mithqal seberat zarrah, sesuatu yang tidak ada timbangannya. Ada yang mengatakan sesuatu seperti sekabut, nampak atap bocor, di sela-sela atap bocor itu nampak yang berterbangan. Nah, itu namanya, ada yang mengatakan zarrah. Intinya, sekecil apapun, sehalus apapun, dimanapun kamu melakukan suatu amal, jika amalan itu khairan atau amalan itu syarran, ya Allah, dia akan melihat hasilnya dan balasannya nanti dia. Tidak ada yang tidak diberi balasan, kecuali kalau dosa, kalau kesalahan diampuninya. Tetapi tetap kita lihat apa yang kita lakukan, dosa-dosa, kesalahan, kekeliruan, kejelekan, keburukan, apapun yang kita lakukan, karena semuanya tercatat, ditulis oleh malaikat raqib, atid, kiraman, katibin, terus dia menulis, maka semua termasuk dosa-dosa diperlihatkan kepada kita. Kita baca sendiri kitabnya, kita lihat sendiri, dan yang berhasil anggota badan kita. Tetapi ada yang Allah tutup, antara kita dan Allah saja yang tahu. Tidak didedahkan, artinya tidak dibongkar ke hadapan semua orang banyak di akhirat. Hanya antara kita. Siapa ini? Man satara. Satara Allah. Siapa yang suka menutup, menyimpan rahasia, aib, cacat, kekurangan, kelemahan, kejelekan orang lain, ditutupnya rapat-rapat, disimpannya. Satara, ditutupnya, disimpannya, tidak dibongkarnya. Dimasukkannya, kalau laci itu dikuncinya, dipakunya lagi. Dimasukkannya ke saku dikasihnya resleting, kemudian dijahit. Tidak buka-buka, dia tutup rapat-rapat. Dosa orang, kesalahan orang, pelanggaran orang, kejelekan orang nampak baginya, jelas ditutupnya. Man satara satara Allah. Siapa yang menutup, Allah tutup pula dosanya. Karena nanti dia kirakan semua perbuatan jelek diperlihatkan kepada kita. Ada yang dibongkar, tublas sarair, yang dinampakkan di hadapan semua makhluk. Tetapi ada pula yang ditutup. Siapa ini? Man satara. Nabi sendiri kan berdoa, Allahumma astur aurati. Allahumma astur aurati. Ya Allah, tutuplah
Ya Allah, tutuplah auratku, aibku, cacatku, celaku, kekuranganku, kelemahanku, dosaku, pelanggaran. Aurat itu aib. Aib. Karena Allah itu latif, tidak ada yang tidak akan dibalasinya. Ampunan itu kan balasan namanya. Ditutup dosa-dosa kita kan balasan, maafnya balasan. Tidak ada yang tidak dibalasi. Sebaliknya celaka lah orang, sengsara lah orang yang suka membongkar-bongkar, membagi-bagi, mensare-sare postingan yang bagi kita tidak ada faedah, tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya sama sekali. Hanya ujung jari saja. Hati-hati. Karena kita tidak ada yang tidak punya aib, yang tidak salah, yang tidak cacat, yang tidak berdosa, yang tidak melanggar, pasti ada. Masing-masing kita ada. Saya juga ada. Mana tahu dosa saya jauh lebih besar daripada bapak, ibu, bapak semua. Tidak tahu. Karena ukuran besar dan besarnya dosa itu Allah yang tahu. Tutuplah. Kalau ingin aib kita ditutup Allah, tutup aib Allah. Ya, untuk apa diceritakan? Untuk apa diberitakan? Untuk apa dibicarakan? Ada nak faedahnya untuk kita? Ada nak untungnya? Ada labanya? Kalau tidak, tutup saja. Untuk apa pula kita sibuk-sibuk mengurus? Apakah kita tidak punya aib? Apa kita tidak punya cacat? Maka hati-hatilah. Orang yang suka memamerkan, membuka-buka rahasia lain, tutup saja. Contohnya ibu-ibu bapak melihat saya berbuat aib, berbuat nista, merampok, berjudi atau minum khamar atau apa spesifik. Ibu tahu, bapak tahu, tutup saja. Kalau ingin menasihati saya, turut ke rumah saya. Datangi saya diam-diam. Jangan terang-terang, kalau terang-terang muka aib orang juga namanya. Sama dengan orang yang pergi ke Makkah diam-diam supaya jangan orang yang tahu. Tapi di sana di fotonya, kan tidak nutup juga nampak juga jadi kan. Diam-diam saja supaya orang yang tahu. Tapi di sana ada foto-foto. Kemudian di kodaknya mukanya dia di depan Ka'bah, kan nampaknya gitu. Nampak orang salah, tutup. Kalau ingin memperbaikinya, ingin menasihatinya, datangi tempatnya, datangi kantornya. Biar tahu dua saja, jangan tahu istrinya, jangan tahu suaminya, dua saja. Katakan baik-baik. Tidak diterimanya ya sudah aman, tutup lagi. Tutup lagi. Hati-hati. Allah latif, Allah latif. Jadi kembali kita kepada kaji awal. Kata Luqman yang dinukil perkataan Luqman dalam Quran, ya bunai, wahai anakku, wahai anakku, innaha, sesungguhnya perbuatan jelek, perbuatan buruk, jika ada dia perbuatan buruk itu seberat yang apapun yang terkecil, perbuatan itu dalam batu, tentu dalam gua, di langit kan di awang-awang nggak nampak. Kalau di bumi dia dalam tanah, menyuruh masuk ke dalam tanah. Lalu kita berbuat sesuatu kecil, ya'ti bi Allah, ya'ti, akan Allah datangkan balasan amalan. Sebab Allah itu latifun, dia mengetahui. Artinya latif. Apa beda latif dengan alim? Kalau alim mengetahui secara global, yang dahulu, yang sekarang, yang kan. Kalau latif, ya sarair.
yang rahasia-rahasia, al-khafaya yang tersembunyi-sembunyi, yang tersamar, yang batin, yang halus-halus. Tidak ada yang tidak diketahui. Ini makna pertama daripada la, daripada Allah. Adakah yang tersembunyi bagi Allah? Ya tidak. La yafutuhu minal ilmi syai' wa in daqqa as-sawra. Tidak akan luput dalam ilmu Allah sesuatu apapun, walaupun kecil, halus, tersembunyi di tempat yang paling jauh, dikutuk melakukannya, dikutuk. Tidak tahu orang dikutuk. Sebaliknya, lantaran Allah itu Maha mengetahui yang tersembunyi, yang rahasia, yang halus-halus, dimanapun kita berbuat baik, yakinlah Allah latif, yakin sajalah, tidak perlu dibicarakan. Menyuruh tersuruh, menyuruh kan tersuruh, menyuruh tersuruh, disuruh, menyuruh disuruh tersuruh. Lalu diam-diam kita melakukan amal yang kecil. Apa amal kecil? Ada pecahan kaca, misal pecahan kaca nampak tertancap di tikar, ambil saja. Allah latif. Allah sial, tukang kacau, mujur yang pilih, kalau yang pilih tak apa, jangan bicarakan. Ambil saja, kemas saja. Tadi Saudara oleh desa puluh tadi, enggak usah. Nampak ayam orang makan jamur, kejut saja. Nampak kayak orang jatuh, ambil saja. Tidak usah bicarakan, tidak usah katakan kepada orang punya. Kadang-kadang jawabannya menyakitkan. Ditakah jawab anaknya main-main di tepi bandar di jalan, kita larang, lalu kita bicarakan dengan orang tuanya, anak kau main-main tapi lebo yang takah, biasalah naik lantai auto, sakit terima itu. Kita bicarakan, mudah-mudahan dia terima kasih, malah dia malah mati celahnya. Berbuat baik itu simpanlah. Kalau beriman kepada Allah latif, simpan saja. Entah apa dibicarakan. Kadang-kadang itu yang ikhlas, yang kecil-kecil itu yang ikhlas. Kadang-kadang diam-diam kita membuang sampah, membuang kulit pisang, menyingkirkan duri-duri, diam-diam saja, memungut yang tercecer, diam-diam saja. Nampak rambut ditikar, pungut saja, habis. Apalah. Binatang pun kita tolong, ya tolong saja binatang. Ada teman nampak baginya kumbang tertelantang. Kumbang tatilantang atau tertelantang. Maka tutang ketuntang. Kumbang tatilantang maka tutang ketuntang. Tahu ketuntang? Kalau kita mengerti itu makhluk Allah juga, Allah mengetahuinya, ya balikkan saja. Dah, pergilah. Jangan katakan kepada istri kumbang itu, jangan. Suamimu tertelentang tadi, saya terungkup ke lagi. Itu apa bilang sama istri kumbang? Diam-diam saja. Ya'ti bihallah, Allah akan datang. Orang biarlah dia lupa berterima kasih, lupa dia senyum, lupa dia menganggukkan kepala kepada kita, lupa dia senyum lantaran kita telah membantunya. Tidak peduli itu.
Kita berbuat baik itu untuk siapa? Ya. In ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, buat baik itu kan untuk dirimu juga, manfaatnya, faedahnya, gunanya, keuntungannya, labanya, fadilahnya, keutamaannya. Ya kan? Kan begitu dalam surat Isra. Surat Al-Isra, in ahsantum li anfusikum. Wa in asa'tum falaha. Mau dilihat ayatnya? Tidak usah. Meranyuk rasanya. Al-Isra surat ke-17. Surat ke-17. Halaman 282 ayat 7. 282 ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In ahsantum li anfusikum. In jika ahsantum kamu melakukan kebajikan, ahsantum kamu melakukan kebajikan. Ahsantum berarti kamu telah berbuat baik untuk dirimu, bukan untuk siapa-siapa. Bu, Bu ibu. Jadi ada baik. Lahiriahnya kita membantu orang, lahiriahnya menolong orang. Tapi hakikatnya itu kita. Ahsantum li. Kamu itu telah berbaik untuk dirimu sendiri. Kan? Secara lahiriahnya kita menolong orang, membantu orang, melapangkan orang, memudahkan orang, mengasihi orang, memberi orang, meminjamkan orang. Pokoknya apapun yang kita lakukan untuk orang, secara lahiriahnya untuk orang. Tapi hakikatnya ini butuh kepada keimanan, kepada keyakinan, kepada kepercayaan Allah Latif. Allah apa Latif? Dialah yang mengetahui segala macam rahasia, yang tersembunyi, yang kecil-kecil, yang halus-halus. Kapan dan di mana? Di mana saja. Maka jika kamu berbuat baik, maka berbuat baiklah demi untuk karena Allah saja. Dia tidak akan menyia-nyiakan balasan orang berbuat baik. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Bukankah balasan kebaikan itu adalah kebaikan juga? Apa jawabannya? Benar. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ini itu ayatnya. Bukankah balasan kebaikan itu adalah kebaikan juga? Iya, benar. Kalau balasan kebaikan berbaik saja. Jangan bilang-bilang sama-sama siapa. Jika ingin berbuat baik, berbaik saja. Nampak terompa orang tercampak, kumpulkan. Nampak terompa orang tercampak di tepi jalan, tidak ambil. Atau keluar masjid nanti nampak tuh kemana-mana terompa menjalar ke sini, ambil kan, susun lagi. Ya sudah. Kita berbuat baik di siapa? Kan untuk diri sendiri, untuk apa diketahui orang, untuk apa diketahui orang. Begitu kita diajari oleh ayat. Bagi siapa yang ingin mengenal, memahami nama Allah Latif, karena Allah pasti melihat, Allah pasti tahu. Jangankan sendal, jangankan kain yang terjatuh,
Atau jangankan yang lain-lain lah. Inna, sesungguhnya amalan itu, fatakun, innaha, ya, sesungguhnya amalan itu, meskipun amalan itu mithqala habbatin min khardal fatakun fi sakrah, meskipun amalan itu, perbuatan itu sebesar biji yang paling kecil atau sawi atau lompat, taruhlah begitu, Allah pasti latif. Latif, inilah gunanya kita mengenal. Belajar berbuat baik untuk karena lantaran Allah. Jangan juga berbuat baik untuk, kata orang sekarang, pencitraan. Dah. Kalau ibu ingin ikut pemilih, ya ikut pemilih. Kalau ingin ikut pemilu, bapak-bapak, ibu pencitraan lah. Ngaji keras-keras, zikir keras-keras, doa, masukkan kepala akan lambung. Mau kemana kepala mau dimasukkan, foto lah, videokan, karena pencitraan. Tidak masalah. Kenapa tidak masalah? Tujuan itu. Tapi kalau orang beriman, apapun yang diperbuatnya sebenarnya bukan untuk pencitraan, untuk karena Allah, tapi sebenarnya untuk in ahsantum li anfusikum. Belajar ikhlas. Ikhlas itu belajar daripada yang kecil-kecil saja dulu. Sebab yang besar-besar agak sulit ikhlas. Yang besar-besarnya agak badabuah seketik. Tahu badabuah? Badabuah boleh tahu. Apa itu? Badabuah itu dua maknanya. Badabuah berbunyi cek, tu jatuh cek. Tidak usah dibunyi-bunyikan. Tidak usah dilentak-lentak mana, disangit-sangit mana, tidak usah. Kalau tahu orang apa perlu buat, tapi tujuan kita bukan ingin tahu. Ahsantum li nampak li untuk dirimu sendiri, bukan untuk siapa. Nanti kalau untuk orang nanti batal dia, habis pahala. Wa in asabtum falaha, dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu ya untuk dirimu sendiri, bukan untuk siapa-siapa. Kita hanya mengambil dalil ini saja. Dengan begitu, setelah kita pahami ini, apa yang dapat kita ambil petunjuk daripada mengenal nama Allah yang pertama ini, Latif? Itu dia Maha mengenal, Maha mengetahui segala macam rahasia yang tersembunyi, yang halus. Adalah apabila kita melakukan suatu perbuatan atau suatu amalan atau suatu aktivitas, karena Allah itu Latif, tidak ada yang luput, tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang tidak diketahuinya. Untuk itu hati-hati dan waspadalah jika melakukan suatu kejahatan. Hati-hatilah walaupun mencibir di belakang orang. Orang tu yang tidak tahu, tapi Allah tahu. Mencibir, mandangmu atau menangui. Ketika orang itu berpaling atau kita berpaling, tu karena orang itu telah jauh itu tidak terdengar, tapi Allah tahu. Menceleleng, apa itu menceleleng? Melirik dengan tajam. Melirik dengan tajam. Hati-hati. Itu pesannya. Karena tidak ada yang tidak diketahui. Yang masuk, yang keluar.
Yang naik, yang turun, tidak ada yang luput daripada perhatiannya, karena ilmunya lah menyangkau meliputi semua. Itu makna pertama. Yang kedua, Al-Latif, yakni dialah Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan dan mengantarkan hamba-hambanya terhadap kebaikan apa yang diinginkan oleh si hamba itu, tanpa dirasa, tanpa disadari oleh si hamba tersebut. Ini kita jelaskan dulu supaya tertangkap maksudnya. Itu surat Yusuf tadi, surah Yusuf surat ke-12 ayat ke-100 masih ada tandanya kan? Setiba dua orang tuanya, itu orang tua Nabi Yusuf, di negeri Mesir, setelah berpisah sekian tahun. Ceritanya panjang, kita ringkas. Lalu orang tuanya diundang pindah bersama keluarga besarnya ke Mesir, di mana sebagaimana kita ketahui Nabi Yusuf itu kecil-kecil kan dibuang oleh saudaranya lantaran dengki. Dengki, benci, sakit hati, rencana semula untuk dibunuh. Kemudian bertukar dari dibunuh, dibuang saja ke sumur. Kemudian si adik kecilnya yang namanya Yusuf itu diambil oleh orang yang sedang dalam perjalanan. Ketika itu mereka mencari air. Ketika timba dimasukkan ke sumur yang dalam itu, bersigeonglah Yusuf kecil di situ. Kalau gitu, kiranya anak kecil yang kami dan syak. Ketika saudara-saudaranya mengintai lagi, bahwa nampak bagi mereka ada kafilah yang mendapatkan adik kecilnya itu, lalu mereka ke sana. Ini budak kecil ini kemana hilangnya? Intinya Yusuf itu dijual dengan harga murah kepada para khalifah kafilah. Kafilah itu menuju Mesir. Di Mesir nanti kan dijual. Panjang ceritanya, berbelit-belit kisahnya. Kita ringkas saja. Akhirnya ketika Nabi Yusuf telah menjadi orang besar di negeri Mesir, bapaknya dan ibu-ibunya serta keluarga besarnya diundang ke Mesir. Lalu keduanya didudukkan di atas singgasana. Dan mereka semua, bapak Yusuf, ibu-ibunya, saudara-saudaranya kharru sujud, kharru lahu, tersungkur sujud, bukan sujud salam, penghormatan. Apa kata Nabi Yusuf? Wahai ayahanda, wahai bapakku, inilah takwil mimpiku dulu. Apa mimpinya dulu? Bintang dan matahari. Dan Allah telah mewujudkan mimpiku menjadi kenyataan. Ya kan? Allah, Tuhanku telah berbuat baik kepadaku, sehingga aku dikeluarkannya dari penjara dan telah mendatangkan kalian semua, bapak-bapak, keluarga besar bapak, saudara-saudara dari dusun ke sini. Setelah setan membuat rusak hubunganku dengan saudara-saudaraku, sesungguhnya Tuhanku Latif.
latifun lima yasha. Di mana latifnya? Ujungnya Nabi Yusuf itu kan akan diangkat menjadi utusan Allah. Dia menjadi orang besar di negeri Mesir. Tapi caranya, jalan kisah ceritanya begitu halus. Bagi siapa yang mempelajari kisah Nabi Yusuf dan bertemunya kembali Nabi Yusuf dengan saudaranya Bunyamin, bertemu dengan saudara-saudara yang telah membuangnya, bertemu dia dengan bapak dan keluarga besar bapaknya, itu semuanya terdapat latifun. Betapa sangat halus, sangat lembut Allah mengarahkan, menyampaikan Yusuf kepada seorang yang menjadi nabi dan orang besar di negeri Mesir. Halus dengan cara hati. Ini dia. Apa kata Nabi Yusuf kepada bapaknya? Min ba'di an nazagha syaitan. Ujung ayat. Setelah si syaitan nazagha. Nazagha itu nazgha. Setan masuk secara diam-diam dan halus memberikan bisikan-bisikan untuk merusak hubunganku dan saudara-saudaraku. Namanya nazagha. Apa itu nazagha? Apa itu nazagha? Masuk kepada sesuatu untuk merusaknya. Masuk kepada sesuatu untuk merusak. Nazagha. Min ba'di an nazagha syaitan. Syaitan itu masuk dengan bisikan-bisikannya, bujukan-bujukannya, rayu-rayuannya, pada akhirnya masuk dia kepada saudara-saudaraku. Maka rusaklah hubunganku dengan saudaraku. Dibisikannya kedengkian, sakit hati, benci. Makin masuk setan, nazagha namanya. Dan memang salah satu kerja setan itu masuk untuk merusak. Nazagha. Termasuk setan manusia. Yakni kalau manusia ada yang seperti itu kerjanya, dia masuk memberikan bisikan-bisikan halus, dorongan-dorongan, bujukan-bujukan. Pokoknya bagaimana supaya orang ini rusak dengan orang lain, ya setan. Setan lah. Kamu amen gauru. Pokoknya dia masuk memberikan bisikan, arahan, pandangan segala macam rusak. Sekarang bangsa kita ini rusak karena banyak setan yang masuk merusak. Saya tidak orang politik dan saya tidak akan bicara politik. Tapi kita tidak buta. Bangsa kita ini sudah dimasuki oleh setan. Setan yang membisik-bisikkan rusak hubungan antar. Rusak. Umat Islam sama rusak hubungannya. Tokoh-tokoh rusak. Taruhlah yang atas nama dirikannya ulama pun rusak. Yang mengatakan kelompok ini selalu semua rusak. Setan punya kerja. Setan. Jadi kata Nabi Yusuf, min ba'di an nazagha syaitan. Setelah setan masuk merusakkan hubunganku dengan saudara-saudaraku,
Maka sekarang kita dipertemukan lagi oleh Allah, utuh lagi. Bagaimana caranya? Sangat halus, sangat lembut. Harus terjadi pula di negeri Mesir itu dulu musim kering dan musim panen. Panjang peristiwa-peristiwa. Akhirnya nampak kelembutan Allah di sini. Tanpa disadari, tanpa dirasakan, yang terkadang kita menjelang sampai kepada maksud itu banyak mengalami berbagai macam masalah-masalah. Tapi dengan halus diantarkan. Ini bukan Nabi Yusuf saja, kita pun tidak lepas daripada latif Allah. Berputar-putar, berbelit-belit ke sana kemari. Tanpa disadari, oh ke sini perginya. Kisah kedua, tidak usah kita buka. Ibu Nabi Musa secara halus Allah pertemukan lagi dengan Nabi Musa. Dia yang menyusukan anaknya sendiri, digaji oleh pihak istana. Itu kan dalam surat Al-Qasas ketemu nanti. Hanyutkanlah putramu ke Mesir. Kemudian ibu Nabi Musa dalam sejarah agak ragu dia menerima bisikan ilham itu. Tapi daripada dibunuh dihanyutkan. Ada yang mengarahkan peti itu ke tempat pemandian putri-putri dayang-dayang istana, menuntut halus begitu. Seakan dia hanyut tapi tidak hanyut, ya kan? Lalu Allah masukkan pula ke dalam hati istri Fir'aun itu rasa yang membolak-balik memutar hati itu siapa? Ya kan dia yang sarif, muqallid, memutar-mutar, membalik-balik hati dia, yang mengendalikan hati. Sayang saja kepada anak yang dapat dalam keranjang peti. Jelas itu bukan orang Mesir. Karena orang Bani Israel berbeda dengan orang Mesir kulitnya. Jelas bukan orang Mesir. Bani Israel itu orang Mesir kulitnya agak hitam-hitam, bukan hitam betul. Orang Mesir itu orang Qibti. Bani Israel jelas badan berwarna kulit. Nampak ini pasti anak Bani Israel yang dihanyutkan. Tapi mereka tidak tergerak untuk membunuhnya. Dibela oleh si permaisuri ini kepada Fir'aun. Fir'aun pun lembut pula hatinya melihat yang kecil. Ada tuh latif. Anak itu mengiak-iak, menyusu. Diundang semua orang, siapa yang bisa menyusukan? Menyusukan anak angkat raja lah namanya. Menyusukan anak angkat raja, siapa yang tidak ingin? Kan dapat pitis tuh. Kan Allah beri ilham, sehingga si Musa kecil tidak mau menyusu. Nampaknya orang menonohan tidak mau menyusu. Itu datanglah perempuan-perempuan yang masih punya anak kecil kan. Kalau ibu-ibu ini tak mungkin datang tua. Tak mau Musa kecil. Entah rasa pahit, entah apa, tidak mau. Lalu diam-diam saudari Nabi Musa yang disuruh oleh ibunya untuk mengintai kemana perginya peti itu, diam-diam datang ke
tempat di mana pengumuman. Saya bahasa kitanya biar saya tunjukkan barangkali ada seorang ibu yang bisa menyusukannya, mana tahu mau, begitu. Kan tak mau pula dia tentara. Dipanggil ibu Nabi Musa, ketemu dengan putranya, apa yang nak mau nyusu? Nah, janji Allah apa? Itu janji Allah. Dia boleh bawa pulang anak kecil itu, nah, susukan di rumahmu. Ini gaji. Dikasih hadiah-hadiah sana. Menyusukan anak sendiri, digaji oleh istana, dikasih bonus, boleh dibawa kita sendiri. Latif. La, tak tanggung-tanggung. Itu yang latif. Jadi Allah memberikan kebajikan-kebajikannya, rahmatnya, karunia-Nya, rezekinya. Banyak yang min haitsu la yahtasib. Banyak dari arah yang kita sendiri tidak dapat prediksi. Tidak usah jauh-jauh, kita masing-masing lah. Kita sekarang kenapa sampai begini? Runutlah kembali sejarah hidup kita. Halus secara kadang-kadang dalam bahasa kita kebetulan, sebetulnya tidak kebetulan. Di mujur bertemu ya kau di sana. Kebetulan bertemu, kata kita kebetulan. Sebenarnya sudah ada garis. Pokoknya yang kebetulan kata kita, ya masobok kalau bahasa kita itu semuanya sudah ada. Maka dia mengantarkan kepada hambanya apa yang dibutuhkan oleh hambanya secara halus, lembut, samar, kadang-kadang lebih banyak tidak terasa. Itulah latif. Latif. Luar biasa. Latif. Contoh berikut, yang setiap hari saja. Bukankah air hujan yang kita nikmati ini adalah latifnya Allah? Air ci ayam minyak yang menguap kata, air ci ayam minyak, air ci kabau, air ci kudo, air dendeng lambuk, air kain buru, air comberan, air banda, air apa saja yang diserap oleh mata berubah menjadi apa itu? Apa itu? Latif. Tanpa sadar kita minum air ci ayam minyak, air ci kabau, air ludah, air dahak. Kan kering kan? Kering. Air lap yang lambuk-lambuk, lap-lap kumuah, palak pusong-pusong yang kuah, yang pun kering. Menguap, membentuk awan, diarak dengan halus. Awan itu menjadi indah di langit. Turun hujan. Oh, kita minum, latif. Kalau kita baca contoh, sambuh contohnya. Cuma masalahnya ada tak kita merenungkan itu semua? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayat. Sungguh menjadi ayat, tanda-tanda bagi orang yang ulul albab, orang yang punya inti pikiran yang jernih. Albab itu, ulul albab, pikirannya jernih, belum diselimuti oleh kepentingan-kepentingan apapun. Orang kalau pikirannya sudah diselimuti oleh yang lain, maka pikirannya untuk kepentingan itu. Tapi orang yang jernih berpikirkan, namanya ulul albab. Ujung-ujungnya orang-orang ulul albab itu mengatakan subhan, maha suci, masya Allah, subhanallah, Allahu akbar. Kan itu bacaan-bacaan yang menakjubkan bila direnungkan.
semuanya. Itulah latif, iyalah latif. Latifun bi'ibadi, dalam mengatakan rezeki pun juga disebut ayat-ayat tentang latif. Dia latif. Nah, dengan memahami hal itu semua, nampak di kita beberapa petunjuk dan pelajaran. Satu, pelajaran pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada yang tersembunyi atasnya. Tidak ada yang tersembunyi atasnya sesuatu pun jua. Sekecil, sehalus, sesamar apapun. Sekecil, sehalus, sesamar apapun. Itu satu. Yang kedua, dialah Allah. Dialah Allah yang memberikan rahmatnya, karunia-Nya, nikmatnya, anugerahnya, dan rezekinya. Kepada hamba-hambanya secara halus dan lembut, yang terkadang tidak terasa sama sekali. Tidak terasa. Rezeki itu banyak yang tidak terasa kita peroleh. Sulit diprediksi, diperkirakan, diperhitungkan, diangka-angka, dikali-kalikan. Lebih banyak rezeki seperti itu. Biar saja, bila kan juga susah. Ibu tambah mencari susah. Samar, lembut, halus, rezeki itu datang, nikmat itu datang, anugerah itu datang. Mari kita bersayap-sayap. Saya juga merasakan itu. Tidak tahu, tangan-tangan halus mengarahkan kita ke sini. Oh ini Pak, oh ini Pak, oh ini. Dialah yang menganugerahkan nikmatnya, karunia-Nya, pemberiannya, rezekinya kepada hambanya secara halus, lembut, samar. Kadang banyak yang tidak kita duga, kita rasakan, kita prediksi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dia beri rezeki dari arah yang tidak diduga, disangka-sangka. Gitu harus. Kenapa? Dia latif. Kawan saya, kawan FB. Barangkali kawan itu ada sekarang di sini. Pindah dari luar Sumbar ke sini. Kalau saya pindah ke Sumbar dari luar Sumbar ke sini, lalu begitu ini jadi apa? Saya mau apa saya? Hilang apa? Tidak tentu kerja. Rupanya dapat kenalan di sini. Dapat teman-teman sebanyak ini. Oh, rupanya enak juga. Mula-mula, apa? Rupanya kita dipertemukan Allah dalam bentuk pengajian. Untung ya. Di sini kita dapat begini, halus diarahkan kita ke apa yang kita butuhkan. Allah itu secara halus mengarahkan kita, mengantarkan kita kepada apa yang ada maslahahnya untuk kita, tanpa kita itulah dalam.
Berarti apa yang kita peroleh sekarang latifnya, gambaran latifnya, yang sebelumnya kita tidak menyadari, tidak tahu. Itu yang kedua, latif. Yang ketiga, jika beramal dan berbuat baik, ya berbuat baiklah untuk karena Allah. Kapanpun, dimanapun, sekecil apapun, buat karena Allah latih. Allah latih. Apa itu? Dia mengetahui segala yang rahasia, yang tersembunyi, yang halus-halus, yang sama-sama. Tidak ada yang tidak dibalasinya. Jadi jika berbuat baiklah untuk atau karena Allah. Kapan, dimanapun, dalam keadaan sekecil dan sesama apapun, Allah latih. Dia mengetahuinya. Pasti dibalasinya. Ada keterangan begini, ada amalan itu kecil di pandangan manusia. Di pandangan manusia remeh, tidak ada artinya. Tapi bisa jadi dia besar di sejarah. Bentuknya kecil. Tapi karena orang itu ikhlas melakukannya, hanya lantaran membuang duri di jalan. Dalam pikirannya kalau dibiarkan duri di jalan, berapa banyak nanti ban mobil orang yang akan bocor ini. Atau hanya karena memancangkan bambu kecil di jalan, diikat dengan situ plastik asoy untuk mengasih tahu orang ada lubang, kan kecil saja. Kalau kata orang, untuk apa panik-panik, biasa dia jatuh, kan gitu. Tapi karena dia ingin menyelamatkan orang, dia ambilnya bambu atau suatu ranting, ditusuk, diikatkan plastik asoy hitam atau putih, dah berkibar-kibar ya. Tahu orang ini rusak. Kalau terantuk patah as mobil orang, atau plat motor orang bisa bengkok atau terjumpal, segala macam lah orang terdesak. Apalagi hari hujan, tak tahu satu lubang. Hanya perbuatan itu, tidak ada upahnya, tidak ada. Dijempret oleh televisi, tidak ada. Tidak ada. Siapa nanti akan mengundang orang ke sana? Ini tiba-tiba saja. Kecuali kita rencanakan sebelumnya, dituang di jalan air banyak-banyak, disemprot supaya air becek. Lalu saya tancap di situ tiang, difoto, divideokan. Pura-pura nak tahu saya divideokan terang. Air hujan buatan. Lalu dipajang fotonya di sana sini. Pilih saya besok ini. Itu lain masalah. Enggak, memang dia ikhlas. Nampak jalan berlobang, hari becek-becek, nanti kalau masuk baru mobil orang kan patah ya, motor bisa jungkir balik, atau orang lalu, atau apa-apa patah. Nah, ambilnya ranting, saja dia pergi habis. Kecil, tidak ada upahnya, tidak dikorankan, dan tidak diviralkan. Karena yang melakukannya rakyat jelata, cuma melakukan beliau, udah habis deh orang. Nah, dikerjakannya. Jadi berapa banyak amal yang kecil, sederhana, tidak ada arti, membuang-buang air liur saja. Tapi ingat, dia ikhlas melakukannya, dia yakin ini. Allah lihat, Allah tahu, ada balasannya. Lah, kerjakannya, pergi lagi. Luar biasa. Ada kawan kita yang rajin beribadah, jalan nekur saja, tak boleh lihat siapa-siapa. Nampak lubang,
nampak kulit pisang, nampak kulit cimangko, nampak duri kuang. Tak ada dia banyak tu. Ada orang yang beribadah tidak serajin dia. Tidak banyak ayat apa baginya. Paling banyak ayat kontrak ada pada ina atau ina, dapat dia ada pada. Tapi dia prihatin betul kepada orang banyak. Nampak belum tentu amalannya lebih kecil dibanding dengan ahli ibadah yang bersuntuk-suntuk jalan ini. Menyapa orang tak membudur saja misalnya. Yes, in ahsantum hal jazaa lil ihsan. Berbaik saja karena Allah latif. Biarlah orang menghargainya tidak ada apa-apa. Kan orang Allah kabir, Allah Maha Besar. Itu hal yang berikutnya. Yang terakhir barangkali bahwa Allah Subhanahu wa taala kana latif kepada hamba-hambanya, maka yakinilah karena Allah itu latif kepada hamba-hambanya, maka yakinilah dengan sepenuh keyakinan. Kita tidak bisa lepas dari pantauannya. Sedang apa dan mengapa, di mana, dalam keadaan apapun. Karena Allah itu latif kepada para hambanya, begitu tadi. Kita tidak bisa lepas dari pantauannya. Sedang apa, mengapa, di mana, dalam keadaan apa. Hati-hati dan waspada. Itu kajian kita tentang asma Allah Allah. Dengan mengetahui itu, mari kita meniru Allah. Berlemah lembut, santun, halus, tidak kasar. Kemudian sukalah berbaik secara sembunyi-sembunyi. Jangan pamer terus. Kalau pamer terus, mana yang pahalanya kita lagi. Setiap berbaik jempret, setiap berbaik jempret. Mana lagi yang ikhlas? Pamer terus. Amin. Dan mudah-mudahan kita semua makin mengenal siapa Allah dan makin kenal kita siapa Allah. Makin dekat kepada Allah, makin cinta kepada Allah, makin khasyah, takut kepada Allah. Itu yang bisa kita sampaikan dalam pertemuan pagi hari ini. Hari sudah hampir pula jam 1 kurang.